Krayan Kalimantan Utara, kemudian dari Kertak Hanyar Kalimantan Selatan. Hadir Bu, salam kenal. Perkenalkan, saya Bella, saya production talent manager di sini plus PR manager, dan ini Mbak Amel sebagai PR officer kita di sini. Nanti Bapak sama Ibu akan dijelaskan sama Mbak Amel akan apa yang kita miliki di sini. Sebenarnya untuk studio kita memiliki 2 studio, yaitu studio animasi dan studio yang live shoot atau live action. Tapi yang akan pertama kita visit adalah studio animasi. Jadi untuk bagian ini semuanya adalah studio animasi gitu. Nah, kita udah ada dari 2005, terus pindah ke gedung ini di 2009. Saat ini karyawan kita ada 350 orang dan sekarang kita lagi mengerjakan 12 proyek. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu, nanti pada saat masuk ke dalam tidak ada satupun handphone yang boleh mengambil karena due to our confidentiality, jadi sangat dijaga, sama sekali tidak boleh. Dan kebetulan memang kalau untuk animasi ini kan tempat bekerja, jadi mungkin nanti agak dipercepat sama Ibu Amel karena kebetulan kita lagi ada klien dari Kanada sama Irlandia, jadi biasanya mereka agak risau gitu. Kalau misalnya ada yang datang dan bukan part of the project, biasanya mereka agak deg-degan. That's why mungkin nanti kita akan ngejelasin, terus akan lewat langsung ke preview room untuk bisa kasih lihat beberapa produksi yang sudah dikerjakan di sini. Setelah dari sini nanti kita akan visit ke studio indoornya kita. Tapi again di sana juga masih tidak boleh ada foto atau video karena filmnya belum tayang, harusnya tayang di akhir tahun ini, jadi sama sekali nggak boleh ada spoiler. So Bapak Ibu nanti boleh untuk visit ke set lokasi pembuatan filmnya, hanya saja tidak boleh ada yang mengambil foto ataupun video. Harusnya yang bisa foto atau video itu ada di outdoor studionya kita, tapi sepertinya nggak memungkinkan karena cuaca sedang hujan, jadi kita akan cancel ke outdoor studio, jadi cuma akan ke indoor studionya saja. Gitu. Nanti akan Mbak Amel yang bisa jelasin semuanya dari awal bagaimana proses pembuatan animasi sampai nanti bisa menjelaskan beberapa proyek yang sudah tayang dan semuanya dikerjakan di sini. Silakan Mbak. Ada Chandra Binti. Boleh. Kenanya Mangkian Bang. Dulu dari YouTube series, kemudian kita produksi yang filmnya seharusnya tampil di sinema, tapi karena pandemi jadi adanya di Amazon dan Apple TV ditayangkan. Kemudian ini The Lost Letter sama ditayangkan di Amazon dan Apple TV. Kemudian ada The Octonauts, ini series di Netflix. Kemudian ada Kangaroo Beach, ini klien kita dari Australia. Proyeknya ini menggabungkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 2 dimensinya itu efeknya di air laut. Jadi yang ini masih efek 2 dimensi. Lalu ada Lil Wild, ini ditayangkan di Mediacorp Singapore. Lalu ada Peter Rabbit series sudah memenangkan 3 kali Emmy Award. Lalu ada Vampirina ditayangkan di Disney Junior. Kemudian ada J, ini short advertisement ke Juventus pada tahun 2018. Lalu ada adult series HBO Hard Truth. Dan beberapa proyek 2 dimensi yang kami kerjakan. Ini ada Abraka. Lalu ada Shutterbug tampil di Nickelodeon. Kemudian ada DC Girl di Disney Channel. Lalu ada short movie Tatsumi yang sudah memenangkan banyak penghargaan di Asia. Oke, begitulah beberapa proyek yang sudah kami kerjakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oke Bu Dila, mungkin saya bisa sedikit menjawab ya. Kalau kita itu sebenarnya kan di sini animation service ya Bu, animation services. Jadi di sini dikerjakan ceritanya itu dari kliennya kami, which is dari macam-macam daerahnya, macam-macam negaranya, dan biasanya di broadcast juga di broadcaster internasional. Yang pernah masuk di Indonesia cuman Monkey and Drunk, which is pernah tayang di Antv.
Ya itu aja. Jadi kita kebanyakan mengerjakan semuanya dari proses awal sampai dengan akhir, tapi ditayangkan dan ide ceritanya itu dari kliennya kita. Jadi kita sebagai penerima aja, lalu distributornya terserah mereka gitu. Betul. Iya. Dari Kalsel, Kalimantan Selatan. Bu, kalau saya lihat ini, bagi kita yang dulu pernah anak-anak PH gitu ya, production house, ini kalau larinya ini kayak ngesup gitu ya, Bu ya. Selain daripada pembuatan kartunis tadi, apakah mungkin ada pembuatan iklan selain daripada perfilman? Mungkin ada pembuatan iklan-iklan dalam bentuk iklan jadi atau seperti apa? Nah, rata-rata saya lihat secara saya pandang mata tadi, apakah itu lisensi daripada peralatannya itu kan pakai apakah saya tadi tidak lihat ada pakai Adobe Premiere atau pakai apa, kayaknya high. Nah, mungkin kawan-kawan yang di PH ini, bagi saya ini PH ya, yang saya lihat ini luar biasa. Semangat buat kawan-kawan yang tidak bisa, memang tidak boleh, apakah mereka ini tidak boleh diketahui atau seperti apa. Saya seakan-akan ini kayak di dalam kantor BIN gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau PH itu kan harus terbuka, harus promonya jelas. Jadi kayak anak-anak yang di production house itu kan harus terbuka biar ada persaingan kompetitor. Nah, apakah Infinity ini ngesup aja atau menerima order dari itu, berarti saya juga bisa order gitu pembuatan iklan ya Mbak ya, gitu aja sih. Oke, kebanyakan yang kita kerjakan cuman movie sama series Pak. Kita kenapa kita banyak mengerjakannya series sama movies, karena jumlah karyawan kita ada 350 orang. Kalau cuman untuk mengerjakan iklan, rasanya jadi kebanyakan orangnya kalau segitu. Dan sebenarnya kenapa teman-teman kita di sini nggak boleh sharing apapun yang mereka kerjakan, atau kayak terkesannya kita sangat menjaga, again, karena kita di sini kan production services ya Pak. Jadi kita benar-benar mengerjakan apa yang diminta gitu. Dan biasanya masalah promosi, masalah penjualan yang kayak gitu, itu diserahkan lagi kepada si klien yang meng-hire kita as a pembuat gitu, as a service-nya kita, mereka yang memutuskan gitu. Dan memang kita ada NDA-nya Pak, jadi kita nggak boleh sama sekali ada sharing apapun akan project yang kita kerjakan. Itu ada di NDA anak-anak semua gitu. Jadi memang sangat tertutup gitu. Dan tadi Bapak sempat bilang apa supaya nggak ada persaingan atau yang tertutup ruangannya? Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kayak gini, apakah produksi ini kan tidak bisa dilihat oleh orang lain secara anak-anak PH lain gitu. Betul. Karena mungkin ada kompetitor yang harus kompetisi yang harus dibuat gitu ya di industri Sebenarnya seperti bukan ini. kompetisi, simply cuman karena produknya belum tayang. Perbedaan antara produk yang di sini Indonesia mostly sama yang di luar, yang saya tahu ya, yang kami tahu biasanya begitu. Kalau di sini spoiler itu nggak bagus Pak. Kalau biasanya kalau untuk produk-produk luar, spoiler itu nanti tunggu mereka udah mau siap tayang kapan, itu part of the marketing plan. Tapi kalau memang itu ternyata masih proses pembuatan, itu akan sangat confidential gitu. Karena itu kan ada intellectual property yang mereka jaga. Kalau misalnya itu bocor sama yang lain, kita kan nggak pernah tahu kalau misalnya orang lain akan bikin hal yang serupa atau tidak, dan itu akan ruin all of the marketing plan-nya itu gitu, ruin semua goals dari projectnya. Itu sih kenapa teman-teman memang nggak boleh sama sekali, mereka aja nggak boleh kerjain di lokalnya mereka, nggak boleh, mereka nggak boleh bawa ke rumah, mereka nggak boleh. Gitu. Oke. Siap. Semoga menjawab ya Pak. Baik. Dan terakhir Pak, apakah ini bisa saya jadikan publikasi atau seperti apa? Kan kita harus sama-sama. Takutnya ketika saya publikasikan ini, saya yang malah dituntut jadinya. Jadi ini tidak apa-apa ya Mbak ya? Kan kalau yang ini boleh. Boleh ya? Oke. Yang tayang semua. Siap. Oke. Buat ini aja. Boleh yang di dalam tadi ya? Oke. Ini itu nggak boleh. Buat penerang di tempat saya biar kelihatan dunia itu luas. Gitu. Makasih Mbak. Boleh. Perekrutan pegawainya bagaimana Ibu? Karena siswa kami kan ada yang jurusan ini. Jadi kami mau nanya. Punya roadshow setiap tahun ke beberapa kota besar yang kita nilai memang animasinya cukup berkembang di sana. Biasanya kita akan cari sekolahan yang kita lihat cukup menonjol di sana, so kita akan visit, terus kita akan ada walking in. Sebenarnya yang mau apply dibebaskan ya Bu, dari sekolah manapun, dari background apapun, karena kita nggak pernah ngelihat. Silahkan kirimkan KTP ataupun ijazah terakhir, itu nggak akan terjadi di kita, karena yang pertama kita lihat CV-nya, kita lihat portonya, baru kita kirimkan mereka tes.
sekarang multimedia sudah tidak ada, melebur kepada salah satunya animasi. DKP. Tahu nih Mbak, untuk industri-industri animasi yang ada di Indonesia ini mungkin yang recommended, yang itu pun saya nggak sama sekali belum pernah berkunjung ke situ gitu. Mungkin kasih kami gambaran Mbak dengan industri animasi Indonesia atau bahkan di dunia itu di mana gitu. Oke, boleh. Tumbuh di sekitaran Jawa ya. Jadi banyak banget peluang sebenarnya untuk anak-anak lulusan SMK yang mau masuk ke studio-studio selain kita kayak gitu. Jadi progresnya bagus, perkembangannya bagus, komunitasnya solid gitu. Jadi macam-macam sih Bu, ada di Bali, ada di Malang, ada di Bogor, di Jakarta, Jogja, itu yang mostly ya, yang paling banyak kita temuin. Tapi di Padang saya juga tahu ada, di Palembang saya juga tahu ada satu, di Palembang ada satu, di Medan juga ada 2 atau 3 kayak gitu. Tapi jumlahnya tuh dia bukan yang skalanya besar sih. Jadi yang timnya mungkin 10-an kayak gitu. Kalau Infinite sendiri ada di mana saja? Cuman di Batam, gitu. Dan di Singapura ya. Pre-production kita di Singapura. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini kalau pengerjaan proyek satu proyek itu dikerjakan oleh seorang, ya, atau dia bentuk tim? Tim. Biar lewatin lighting, render, compositing. Jadi kalau industri animasi itu sistemnya stafet itu. Jadi nggak mungkin satu orang. Ini Infinite Studios is a multinational company yang fokus dengan 3 departemennya. Ada animasi, post produksi, dan live action. Nah ini soundstage kita, tapi kita itu mau menjadi one step further di film production. Nah sekarang nih kan kita lagi pakai green screen, pakai blue screen. Tapi ini memang sudah zaman dulu ya. Sekarang kita mau menjadi virtual productions. Nah, virtual productions, apa itu virtual productions? Nah, ini itu terdiri dari namanya The Volume. The Volume itu an LED wall, virtual LED set yang 180 degrees yang kita gabung dengan live action sets construction. Nah, ini itu digabung dengan digital asset creation, animation, post production, live action, kita gabung semua untuk menjadi the future of film production yang sekarang sudah dimainkan di US, Australia, Canada, South Korea, dan stage virtual production Infinite Studios akan menjadi yang kedua terbesar di Asia Pasifik. Mantap. Diulang tadi. That's great. Nah, ini ada keuntungannya juga banyak ya Bapak Ibu. Jadi untuk dari sisi kreatifnya, dari director sama aktornya bisa melihat in real time. Ini mereka ada di mana, nggak perlu dengan green screen, blue screen mereka bingung kayak bagaimana nanti kita lihat di post. Tapi kalau ini mereka bisa lihat langsung dan bisa di change dengan segitu saja begitu. Dan juga untuk buat anak-anak Batam juga, buat kreatif-kreatif Indonesia ini menjadi upskilling in film industry. Mereka sudah tahu animation, mereka sudah tahu post production. Nah ini udah one step further to become the international level of filmmaking. Ada soundstage kita yang kita akan turn into virtual production. And that is the future of Infinite Studios. Thank you. Luar biasa nih, Pak. Batam milik siapa? Ganti katanya. Oke, ini adalah studio outdoor dari Infinity Studio, di mana ini adalah suasana kota Singapura. Berarti film-film Singapura di sini ya, Mbak ya? Iya, tujuan film Singapura hanya jadi film semua film kayak internasional yang masuk ke Southeast Asia itu di sini juga karena ini termasuk first class. Oh. Aduh luar biasa Mbak ini. Jadi ini pembuatan outdoor film ya di luar ya? Iya betul. Outdoor, di ya. backlot kita Bang. Studio outdoor di mana ini mengambil tema seperti di kota-kota tua. Ini bukan di Singapura atau di daerah Malaysia, tapi ini studio outdoor yang dibuat oleh Infinity Studio, di mana anak-anak kreatif dari seluruh Indonesia, khususnya yang memiliki jiwa seni yang tinggi gitu ya dalam mengaplikasikan imajinasi dalam membuat suatu film, baik itu film pendek, animasi dan juga berbagai macam hal ya. Ini bagi saya exciting karena inilah contoh daripada produk daripada anak-anak bangsa
Jadi kita tidak perlu dengan biaya yang tinggi. Kita tidak perlu syuting di tempat asal, tapi semua ini dibuat dengan imajinasi, dengan dibuat seperti real nyatanya. Kita cuma mengambil foto dari sebuah tempat, kemudian barulah di studio ini bisa dibongkar nih. Ini bisa dibongkar karena ini hanya dari lapak kayu ya. Ini hanya dari pokoknya suasana seperti di dalam kota ya. Ini seperti di dalam kota. Nah, ini ada jebraktosnya, ada ininya. Nah, seperti inilah suasananya. Studio yang bisa dibongkar. Nah, seperti kita di China atau Hong Kong Town gitu ya. Jadi semuanya dibuat di sini. Nah, di sini untuk lebih banyak laga ya. Untuk laga yang ada di film yang sesuai pesanan dengan klien. Nah, ini adalah seperti bentuk nyata yang ada di seperti keyboardnya. Nah, ini adalah piano yang nyata ya. Ini seperti di Lost Man Hong Kong ya. Oke. Nah, ini. Ya pokoknya nyata padahal ini di tempat studio. Jadi dibuat dengan imajinasi nyata yang luar biasa. Ya, seperti di kota-kota besar lainnya ya. Oke, terima kasih. Saya seperti di daerah mana gitu ya, daerah Singapura, padahal ini studio yang bisa dibongkar pasang dengan biaya. Nah, ini ada Avenue 69. Ada Avenue 69 Coffee Menu Chos 69. Bukan, plywood. Jadi ini dibongkar semua. Plywood. Dibongkar dengan plywood, dibuat dengan sesuai dengan request. Betul. Mau itu jadi kota apa? Betul. Oh, oke. Ya, yang kayak kemarin kita sempat jadi kota Mumbai, terus minggu depannya kita harus trip bener-bener soalnya mau jadiin kota Singapura. Oh, gitu. Berapa lama pembongkaran sama membuat? Tergantung juga sih, Pak. Oh, beda lagi divisinya ya? Beda lagi, iya. Kalau Mbak di divisi apa? Saya executive production. Mbak siapa, Pak? Rani. Mbak Rani. Oke, terima kasih Mbak Rani. Tapi kalau ini adalah studio, kita kembali ke cuma kan kita jarang itu. ya. Jadi ini bisa. Makasih Mbak ya. Mbak siapa Mbak? Mbak Dela, makasih Mbak Dela. Mbak Bella. Makasih Mbak Bella udah ketemu melihat dunia nyata ya. Yuk ngeplok-ngeplok kayak gitu. Buat video pembelajar. Makasih dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Amel, makasih ya. Makasih Mbak ya. Dan nanti ketemu lagi.